mahasiswi IAIN Batu Sangkar semester 6 jurusan Pariwisata Syariah. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah saya, yaitu Regulasi dan Kebijakan Kepariwisataan Indonesia. Yang materi saya bahas sekarang ini yaitu mengenai haji dan umroh. Dari yang pertama, saya akan membahas mengenai hukum terkait penyelenggaraan haji dan umroh. Regulasi yang mengatur tentang hukum terkait penyelenggaraan haji dan umroh ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Baiklah, saya akan membacakan regulasinya. Yang pertama yaitu Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pada tanggal 26 April 2019 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 75 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Haji Lauli di Jakarta pada tanggal 29 April 2019. Dasar hukum Undang-Undang 8 tahun 2019 ini tentang penyelenggaraan haji dan umroh terdapat pada pasal 20, pasal 21, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penjelasan umum mengenai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 ini bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial, dan sekali dalam seumur hidup. Dalam pelaksanaan ibadah haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya, ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji menjadi undang-undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti. Selanjutnya, ada perbedaan pokok undang-undang selanjutnya ada perbedaan pokok Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ini. Yang pertama yaitu BPIH dan BPIH. Sebelumnya hanya dikenal biaya penyelenggaraan ibadah haji, tapi kini dalam UU PIHU dikenal istilah BPIH serta BPIH atau biaya perjalanan ibadah haji, yang berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang menunaikan ibadah haji. Perbedaan yang kedua yaitu pelimpahan porsi. Jemaah haji yang wafat setelah diumumkan berhak melunasi BPIH dapat dilimpahkan nomor porsinya kepada salah satu keluarga seperti suami, istri, anak, atau menantu. Regulasi yang diatur dalam PIHU ini, pelimpahan nomor porsi dapat dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung. Bahkan, pelimpahan nomor porsi bukan hanya bagi jemaah yang wafat dan telah ditetapkan sebagai jemaah berhak lunas. Kapanpun jemaah wafat, nomor porsinya dapat dilimpahkan kepada keluarganya. Yang ketiga yaitu kuota. Pembagian kuota haji reguler dan haji khusus sebelumnya tidak diatur secara khusus presentasenya. Melalui Undang-Undang PIHU, persentase jemaah haji khusus secara nyata tegas disebutkan sebesar 8% dari kuota haji nasional.
serta terdapat mandat agar Menteri Agama memberikan prioritas kuota bagi jemaah haji lanjut usia dengan batasan usia paling rendah 65 tahun. Perbedaan yang keempat yaitu Amirul Hajj. Azan dulu ya guys, kita jeda sebentar. Baiklah, saya lanjutkan pada perbedaan yang keempat yaitu Amirul Hajj. Ketentuan mengenai Amirul Hajj juga diatur dalam Undang-Undang PIHU. Menteri Agama bertindak sebagai Amirul Hajj, memimpin misi haji Indonesia dibantu oleh 12 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah 6 orang dan organisasi kemasyarakatan Islam sebanyak 6 orang juga. Dan yang perbedaan yang kelima, jemaah haji disabilitas dan pendamping juga menjadi hal baru dalam Undang-Undang PIHU. Jemaah haji penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan khusus dan berhak mengisi kuota pada pelunasan tahap kedua jika masih terdapat sisa kuota. Dan perbedaan yang keenam, visa di luar kota haji Indonesia yang biasa dikenal dengan visa mujamalah atau visa furada, juga diatur dalam Undang-Undang PIHU. Bagi warga negara yang mendapatkan undangan berhaji dari Arab Saudi jika berangkat melalui penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dan melaporkan kepada Kementerian Agama. Setelah kita melanjutkan pada perbedaan yang ketujuh. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH merupakan istilah lama yang tetap digunakan dalam Undang-Undang PIHU. Namun, PPIH yang dimaksud dalam Undang-Undang PIHU memiliki kepanjangan petugas penyelenggara ibadah haji. PPIH terdiri dari PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi, dan PPIH Qatar. Perbedaan yang kedelapan yaitu petugas haji daerah dulu dikenal dengan istilah Tim Pemandu Haji Daerah atau TPHD. Petugas haji daerah terdiri atas petugas pelayanan umum, pembimbing ibadah, dan pelayanan kesehatan. Dan yang kesembilan, pengawasan penyelenggaraan ibadah haji selama ini dilakukan oleh Komisi Pengawas Haji Indonesia atau KPHI. Melalui Undang-Undang PIHU, selain membubarkan KPHI, juga menetapkan bahwa pengawasan haji dilakukan oleh pengawas internal atau inspektorat dan pengawasan eksternal seperti DPR RI, DPD RI, dan BPK. Selanjutnya, perbedaan yang ke-10 yaitu kelompok bimbingan dulu dikenal dengan sebutan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIH. Melalui Undang-Undang PIHU dijelaskan bahwa kelompok bimbingan dapat menyelenggarakan pembimbingan untuk jemaah haji dan jemaah umroh. Bahkan disebut bahwa KBIHU yang memiliki jemaah paling sedikit 135 orang berhak mendapatkan satu kuota pembimbing dengan syarat telah memiliki sertifikat pembimbing ibadah haji. Dan perbedaan yang terakhir yaitu yang ke-11, penyidikan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil atas permasalahan yang menyangkut penyelenggaraan ibadah haji dan umroh juga diatur dalam Undang-Undang PIHU. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik PNS berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Itulah perbedaan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Haji dan Umroh. Baiklah, materi selanjutnya itu saya akan menyampaikan tentang wisata religi. Nah, pembagiannya ada dua, yaitu tentang pengertian dan bentuk-bentuk. Baiklah, saya akan masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian. Wisata religi itu merupakan sekelompok atau seseorang yang melakukan perjalanan sementara waktu dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk mengunjungi tempat-tempat yang religius. Dengan kata lain, wisata religi ini berkaitan erat juga dengan wisata sejarah atau bagian dari wisata budaya juga. Dan yang kedua, poin yang keduanya saya akan masuk mengenai
bentuk-bentuk dari wisata religi ini. Saya akan memberikan satu bentuk contoh dari wisata religi ini yang sama-sama kita ketahui bahwa wisata religi yang sangat terkenal di Sumatera Barat ini yaitu Masjid Raya di Sumatera Barat. Ada 4 keistimewaan. Keistimewaan yang pertama yaitu masjid tampil tanpa kubah, merupakan representasi wujud falsafah Basandi Syara Basandi Kitabullah, yang berarti adat yang didasarkan ditopang oleh syariat agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Sebagai gantinya, atap masjid ini desainnya berupa atap segi 4 dengan tiap sudut menjulang ke langit seperti rumah gadang. Meski berbentuk seperti gonjong rumah gadang, namun sebenarnya atap masjid ini mencerminkan 4 sudut kain yang digunakan 4 khalifah untuk memindahkan batu Hajar Aswad. Nah, yang kedua, masjid tahan gempa. Masjid keistimewaannya yang kedua ya, masjid tahan gempa. Masjid Raya Sumatera Barat yang berlokasi di jantung Kota Padang di Jalan Khatib Sulaiman dan Jalan Ahmad Dahlan ini didesain sebagai masjid tahan gempa karena masjid ini dibangun di atas lahan sebesar 40.343 meter persegi dan mampu menampung 20.000 jemaah. Dan yang ketiga, keistimewaannya itu mengusung budaya Minang. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena atapnya yang mirip rumah gadang juga memiliki corak ukiran Minangkabau di dinding-dindingnya. Ruang utama masjid ini dipenuhi interior ukiran Minang dan kaligrafi. Bagi teman-teman yang sudah pernah ke sana, pasti teman-teman melihat bentuk corak ukiran Minangkabau ini pada bagian dinding-dindingnya. Dan keistimewaan yang keempat yaitu dijuluki Masjid 1000 Pintu Angin. Kenapa begitu? Di bagian samping Masjid Raya terdapat menara yang bercorak seperti Masjid Nabawi yang ada di Madinah, yang membuat masjid ini terlihat semakin megah. Mungkin hanya itu penjelasan materi tentang haji dan umroh yang mappingnya yang sudah saya buat. Maaf jika ada kesalahan dari saya yang ketika saya salah ucap atau salah penyampaian, dan saya mohon kepada teman-teman agar bisa memberikan komentar dan saran kepada saya untuk mempresentasikan hasil materi selanjutnya yang akan saya presentasikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.